Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini, yang tentu di majelis ini kita berharap kebaikan-kebaikan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, supaya majelis ini mendatangkan keberkahan dan supaya kedatangan kita di sini menjadi amal soleh. Maka hendaknya kita luruskan niat kita, jangan sampai ternodai dengan niat-niat yang tidak baik. Jangan dikotori dengan perasaan-perasaan yang Allah tidak menyukainya. Dan harus betul-betul dijaga niat ini, karena Allah betul-betul melihat arahnya kemana niat kita. Kita teringat dengan perkataan Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan rubba amalin shahirin ta'wimuhu an-niyyah. Bisa jadi amalan-amalan yang kecil itu dianggap besar oleh Allah. Bisa jadi amalan-amalan yang kelihatannya sepele, yang mungkin kita remehkan, itu menjadi amalan-amalan yang agung di mata Allah. Ya.
itu disebabkan karena lurusnya niat. Karena lurusnya niat, bagusnya niat. Ya, rubah amalin shoghirin ta'zimuhu an-niyah. Bisa jadi amalan itu sepele, bisa jadi amalan itu sederhana, bahkan kita pun meremehkannya, tapi sangat besar di mata Allah karena bagusnya. Nah, sebaliknya, warupa amalin kabir, bisa jadi amalan yang mulia, bisa jadi amalan yang sangat agung, tusrihu, direndahkan oleh Allah, disepelekan oleh Allah, atau bahkan tidak diterima oleh Allah. An-niyah disebabkan niat yang tidak baik. Nah, jamaah sekalian, maka di dalam beramal ini seorang muslim wajib memperhatikan dari dua sisi. Dari dua sisi itu yang pertama harus ada harapan. Jadi dengan amal ini dengan amal ini aku berharap, dengan amal ini aku berharap untuk mendapatkan sesuatu yang mulia. Aku berharap ada yang diinginkan dalam amal. Yang kedua harus diikuti dengan khasyah, khawatir. Harus diikuti dengan khauf, takut apabila amal ini tidak diterima. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan para sahabat itu ibadahnya berantai-berantai berkesinambungan terus. Seperti yang sholat wajib dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk zikir, kemudian baca Quran, kemudian doa, kemudian sholat sunnah. Kenapa? Karena takut sholat wajibnya cacat. Ya. Begitu juga ketika mengamalkan amalan-amalan sunnah, dilanjutkan dengan akhlak di luar masjid. Kenapa? Takut sholat sunnah yang tidak diterima oleh Allah. Coba lihat mata rantai ibadah yang tidak pernah terputus para sahabat. Kenapa? Karena berharap amal dari yang dilakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu mengikat ibadah-ibadah yang lain, mengikat ibadah-ibadah yang lain. Sampai kemudian terbentuk sebuah karakter. Nah, karakternya baik itu takut kalau akhlaknya jelek itu merusak amal. Karena termasuk salah satu perusak amal soleh itu adalah akhlak yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyakitkan itu kan bisa merusak ibadah. Hati-hati makanya kalau kita komentar, tidak bicara, dijaga betul. Habis tahajudnya, puasanya, sedekahnya habis. Ada seperti Rasulullah ditanya oleh seseorang dalam riwayat Sahihaini Bukhari Muslim, ketika Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan seorang wanita, seorang fulana yang dia itu ahli sholat malam, ahli, Masya Allah. Kalau kita ahli kan, bukan mati-matikan kok. Ini kan kadang kalau aja kita di rumah sholat tahajud itu luar biasa. Ini kerewangan yang terkau hilang habis. Ini wanita, ada wanita ditanyakan kepada Nabi, ada wanita ini ahli tahajud, jagonya tahajud ya. Udah gak ada yang bisa menyamain itu ahlinya dia. Yang kedua, dia ahli puasa sunnah. Coba lihat, malamnya dia tahajud, siangnya dia ibadah sunnah. Dan wanita ini ahli sedekah, beramal banget. Coba bayangkan. Tiga amalan ini amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu
antara kebaikan dengan kekurangan. Mungkin kita kalau seandainya kita punya kebaikan, kita lebih banyak melihat kebaikan kita daripada cuma kekurangan kuning ngomong cuma kasar aja. Padahal itu penghabis amal. Perhatikan ketika Nabi ditanya komentar Rasulullah terhadap wanita ini, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa sunnah. Namun dia punya kekurangan. Kekurangannya ini kalau mau nyakitin orang. Ketika Nabi ditanya begini, ya Rasul, bagaimana pendapat Anda dengan wanita seperti ini? Apa kata Rasul? Ada dua komentar beliau. Perhatikan ibu. Ada dua komentar beliau. Yang pertama, apa kata beliau SAW? Wanita tersebut la khaira fiha. Wanita ini tidak punya kebaikan apapun. Dengerin. Awas yang biasa terocos ini. Gak mikir perasaan orang. Makanya kita ngaji untuk mengendalikan diri kita. Jangan kebiasaan kita itu dijadikan alasan. Saya awalnya begini, jangan. Ilmu kita itu maintain, ilmu kita itu mendidik. Jangan kebiasaan watak kita itu dijadikan alasan. Gak benar, ayo dibenahi. Gak takut lagi kita coba. Ahli tahajud, ahli puasa sunnah. Nabi menyebutkan apa? La khaira fiha. Habis sudah Pak. Kok bisa demikian? Karena menyakiti hati itu bisa merusak sedekah. Ya. Jadi bukan cuma syirik saja. Kalau syirik itu kan mutlak semuanya. Kalau ini tergantung dari amalnya tersebut. Insyaallah. La khaira fiha, wanita ini tidak ada kebaikan sama sekali. Setelah itu apa komentar Nabi yang kedua? Ini lebih mengerikan lagi. Wahia finnar. Wanita ini tempatnya di neraka. Insyaallah. Ini yang ahli tahajud. Gimana kalau kemudian kita tahajudnya kurang, sedekahnya kurang, puasanya kurang, telahdunnya berlebihan? Apa yang tersisa? Makanya tolong, ayo kita belajar. Amal ini didampingi dua perkara. Pertama didampingi apa tadi? Harapan. Harus ada harapan. Roja, berharap agar amal ini diterima, berharap agar dapat menjadi ampunan dosa, berharap banyak. Kemarin sudah sedikit kita jelaskan di waktu ngaji di Puri itu. Ada harapan, harus ada harapan. Nah, ibu sekalian, maka di dalam kajian kita ini juga demikian. Harus kita harapkan langkah-langkah kita ke sini mulia. Kalau niatnya baik, Masya Allah. Kalau niatnya bagus, Masya Allah. Tapi kalau kita berjalan ke sini dalam kecongkanan, jangan pernah mimpi apapun untuk kebaikan. Ngaji bukan untuk tempat orang berbangga-banggaan, tapi belajar menjadi hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis yang kita adakan ini menjadi majelis yang mengantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menindaklanjuti pembahasan kita ahbabullah. Kita ahbabullah, yaitu tentang
40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah melanjutkan bulan kemarin, termasuk orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang anwa'ul buka, yaitu tentang macam-macam tangisan, macam-macam air mata. Ada berapa kemarin? Hah? Oh, baru 5 yang dibahas ini. Nah, saya ulangi lagi sedikit. Yang pertama adalah dumu'ur rahmah atau al-azizah, air mata kasih sayang. Kemudian yang kedua dumu'us sa'idah, yaitu air mata kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah air mata kerinduan, air mata rindu, dumu'us syauq. Kemudian yang keempat dumu'ul khaifah, air mata takut, tangisan orang-orang yang takut. Kemudian yang kelima adalah dumu'un nadam, air mata penyesalan. Ini yang dimaksud dengan air mata pertobatan, air mata orang-orang yang hijrah. Ini yang kelima, air mata orang-orang yang hijrah. Coba ibu diingat-ingat, kira-kira memorinya masih nyantol apa enggak? Saat pertama kali mengenakan busana yang syar'i, saat pertama kali mengenakan busana yang syar'i, yang itu kemudian merubah karakter dan pribadi kita. Di saat kita sudah menetapkan saya ingin hijrah, saya akan hijrah, yang kemudian diikuti dengan adanya perubahan, lalu kita buatkan saya ingin berubah. Apa waktu itu diikuti dengan dulu air mata penyesalan? Nyesel baru usia segini tahu tentang kebenaran. Nyesel baru usia segini baru ngerti tentang sunnah. Nyesel dari umur sekian puluh tahun tidak kenal apa itu dosa dan maksiat. Dulu air mata penyesalan, air mata hijrah. Yang kelima, kemudian yang keenam kita lanjutkan, tetapi kita akan lanjutkan tangisan orang-orang yang soleh, air mata orang-orang yang soleh, bukan usholihin. Apa yang mereka tangisi dan apa yang kita tangisi? Kalau Nabi menangis, Abu Bakar menangis, Umar menangis, Utsman menangis, Ali menangis, Ummu Aiman menangis, Abdurrahman bin Auf menangis. Pertanyaannya, apa yang mereka tangisi? Lalu kita pun juga menangis.
Yang keenam, dumu'ul qalb, yaitu apa? Air mata kecemasan. Apa? Itu penjelasan saya, ya Allah. Saya jelaskan. Yang nangis ini orang-orang soleh, gitu loh. Buka historikin, ini kan tangisan orang-orang yang soleh. Kok dicatat di sana? Belum. Sudah. Jangan ini yang paling unik. Sudah ya? Oh, jadi saya tadi menjelaskan inilah rentetan dari tangisan orang-orang yang soleh. Oh, sekarang kita lanjutkan jenis air mata yang keenam. Jenis tangisan yang keenam yaitu dumu'ul qalb. Qaf lam qaf. Kalau tulis bahasa Arabnya alif lam qaf lam qaf. Qalb al-qalb. Apa itu? Tangisan kecemasan. Tangisan kecemasan. Orang-orang yang mencemaskan tentang sesuatu. Kemudian yang ketujuh adalah dumu'un nifaq. Air mata kemunafikan. Air mata kemunafikan. Air mata sinetron. Air matanya orang-orang Syiah. Air mata buaya. Air mata kemunafikan. Kemudian yang kedelapan adalah dumu'ud dirama atau dumu'u wahmiyah. Air mata sandiwara. Ada kemiripan. Yang kesembilan dumu'u hazinah. Air mata kesedihan. Dumu'u hazinah. Air mata kesedihan. Air mata duka. Dan yang ke-10 adalah dumu'ur roya. Air mata ria. Air mata ria. Nah, ini 10 macam jenis air mata yang ditumpahkan oleh manusia, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana manusia meneteskan air mata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan air mata di
sinetron, para pecinta sinetron. Ketika ada seseorang menyimak acara drama penipuan ini, ya, lalu dia mampu meneteskan air mata, ini merupakan sebuah kejahilan yang luar biasa. Ini merupakan sebuah kejahilan yang luar biasa. Kejahilannya di mana? Letak kejahilannya adalah dia kan sudah tahu ini permainan. Itu drama yang dibuat oleh sang sutradara dan dia tidak serius. Kisahnya pun kisah yang fiktif. Musuhnya, sahabatnya, orang tuanya, suami istrinya dipalsu semua. Dan yang membuat adalah orang-orang yang banyak berbuat durhaka kepada Allah. Lalu kita menyimak, mengikuti dan merasakan alur cerita, lalu meneteskan air mata. Subhanallah, subhanallah. Kenapa dalam hal-hal yang mubadir, hal-hal yang sama sekali tidak ada nilainya, kita mampu menumpahkan air mata saat dibutuhkan untuk menangisi dosa? Gak pernah bisa. Coba kita cek ibu bapak sekalian, kapan terakhir kita meneteskan air mata tentang dosa? Sempat gak kita menangisi kesalahan yang pernah kita lakukan? Kesalahan-kesalahan kita di dalam mendidik anak pernah gak kita menangisi? Ini ada kesalahanku tentang anak-anakku. Anak-anakku berjalan di atas jalan yang keliru. Ya Allah, hari Jumat kemarin, habis saya khotbah Jumat, saya masuk kamar mandi, cukup lama saya di kamar mandi. Saya keluar, ada seorang jamaah yang mati di tempat putih. Begitu ketemu itu langsung menangis, dengan tangisan yang sangat dalam. Saya tanya, ada apa? Saya dosa. Dia berkata, nangis lagi ya Allah. Apa kira-kira yang dikasih? Ternyata dia punya putra alumni pesantren, lulus dari pondok pesantren selama kurang lebih 10 tahun dari sana. Sekarang sudah jarang sholat. Nangis, bisa nangis. Ini tangisan yang mulia. Ini tangisan yang mulia. Kadang-kadang ada orang yang saking kerasnya hati, kakunya pikirannya, sampai anaknya gak pakai jilbab, anaknya gak berakhlak, anaknya gak pernah ngaji, gak pernah ditangisi. Apa kita gak khawatir kondisi anak-anak kita yang di hadapan Allah Jalla wa'ala? Anak saya tadi Ustaz, sekarang sholat. Tapi sholat kan Pak? Iya, kadang-kadang nangis lagi. Gimana anak saya Ustaz? Sudah, bismillah. Ini ujian bagi panjenengan. Ini pelajaran buat saya. Saya punya anak-anak juga. Kalau sekarang di pondok masih terjaga, keluar dari pondok terjaga anak-anak kita. Makanya kemarin juga saya sampaikan waktu di kuliah, hati-hati ketika anak kita sudah lulus SMA, kuliahnya di mana nanti? Siap bergelut dengan berbagai macam kondisi di lapangan. Siap dengan orang-orang yang bebas bergaul. Insya Allah, ini pelajaran yang berharga buat saya. Pulang itu anak-anak ya Allah. Selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Kenapa? Saya punya tanggung jawab, panjenengan punya tanggung jawab. Anak-anak sekarang itu Masya Allah. Nanti kalau punya suami, kalau punya istri, pasangannya kayak apa? Beriman enggak? Mengikuti jejak sunnahnya apa enggak? Lalu ya Allah, karuniakan kepadaku pasangan
pasangan dan keturunan anak cucu. Yang kita doakan bukan ada keturunan kita, garis dari orang-orang yang pernah ada di rahim baginda. Yang bicaranya kayak makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Yakub menjelang kematian ini nggak merasa aman. Walaupun anaknya Nabi, anaknya Nabi. Dan Nabi Ismail itu anak yang soleh, Nabi, Masya Allah, bukan ustaz, Nabi. Itu dipeseni Nabi Ibrahim, dipeseni Nabi Yakub putra-putranya menjelang beliau meninggal dunia. Dan ayat ini diabadikan oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak kisah orang-orang soleh Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim ini ketika berpesan kepada keturunannya, kepada anaknya, yang mana anaknya itu orang yang soleh, tapi tetap ada kekhawatiran. Kenapa? Takut jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah pada ayat 132 dan 133. Ya. Surat Al-Baqarah 132, 133. Kita simak di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Apakah kamu hadir ketika Yakub sudah dalam tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu senang? Apa yang kamu sangat suka seperti Daud? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dan itu pun dipatuhi kepadanya. Di ayat 132 Allah menjelaskan tentang peran dan kedudukan orang tua yang hari ini banyak terlupakan. Peran dan fungsi orang tua yang hari ini terabaikan. Ya. Jadi salah satu peran terpenting orang tua di sana itu mendampingi anaknya, mengawasi anaknya. Makanya doa anak-anak kepada orang tuanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Apa rabbayani? Rabbayani itu memelihara. Rabbayan murabbi. Jadi kata-kata murabbi, pendidik yang terus mengawasi orang yang jadi tanggung jawabnya, memelihara. Itu seperti kita memelihara tanaman,
butuh pupuk, nggak butuh disiram, nggak. Itu namanya pemelihara. Itu yang namanya pendidik. Makanya doa yang kita panjatkan kepada orang tua kita kan begitu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbu, kasihi kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku, memeliharaku, mendampingiku dan mengawasiku. Itu peran orang tua. Dan ditunjukkan oleh Allah melalui kiprahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu diposisikan beliau, ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya. Berarti ada waktu untuk duduk bareng bersama anak-anak. Untuk apa duduk bersama anak-anak? Bukan membicarakan tentang materi, tapi memberikan wasiat. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada anak-anak. Apa yang mau diwasiatkan? Ya bani ya inna Allah astafa. Hai anak-anakku, ada waktu untuk diskusi bareng. Ada waktu untuk bercengkrama bareng. Orang tua punya waktu yang longgar, punya komunikasi yang baik untuk menyampaikan materi ini. Nah, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk menjalani hidup. Ini yang dimaksud dengan murabbi tadi. Karena Rabbayani. Kasih orang tuaku sebagaimana mereka merawatku. Ini bentuk perawatannya. Perhatikan ini. Ini bentuk perawatannya. Ya bunaya, inna Allah astafa. Anaknya dikenalkan, ditunjukkan, dituntut. Makanya kita pernah punya materi yang judulnya Umi wa Abi. Wahai bapak dan ibuku, tuntunlah tanganku kepada surga. Pak, ibu, sudah kita turun kemana? Kita sudah ditunjukkan pintu-pintu kebaikan. Ya bunaya, inna Allah astafa lakumuddin. Nah, wahai anakku, ketahuilah Allah telah memilihkan jalan hidup untuk. Kalau kamu ingin hidup selamat, ini ada jalan yang sudah dipilihkan oleh Allah. Pilihlah di sini, ambil jalan ini. Kalau sudah kamu ambil, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali di atasnya. Ini yang disebut kama rabbayani. Ini yang terdapat di dalam doa itu. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, setelah itu selesai enggak? Setelah diwasiatkan untuk mengenal sebuah jalan hidup, apa anak-anak kita sudah mengenal jalan hidup yang harus dilalui? Jangan kamu ambil itu, nah itu gak bagus. Allah gak ridho jalan. Coba kamu ambil jalan ini. Ini jalan yang Allah ridho. Ini jalan yang Allah tunjukkan. Ini jalan yang menuju keselamatan. Ini jalan menuju kebahagiaan. Ini nanti. Insyaallah. Ini tugas kita. Ini peran kita. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita ini peran orang tua yang sebenarnya. Ada komunikasi, ada perawatan. Masya Allah. Setelah itu apa selesai? Dah. Nabi kita Muhammad SAW ditegur dengan ayat 133. Akuntum syuhada. Hai Muhammad, apakah kamu hadir menyaksikan idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub
menjelang kematian. Apakah Tuhan yang menyaksikan? Artinya tahu nggak apa yang telah diperbuat oleh Yakub kepada anak-anaknya yang hari ini melangkah. Yang paling dibanggakan orang tua, kebanyakan, tidak semua, tidak, kebanyakan materi. Menilai keberhasilan seorang anak, materi itu yang akan memfitnah mereka di masa tua kita. Anak sibuk dengan materinya, tidak akan sibuk ngurusi keselamatan orang tua dia. Anak-anak lebih takut cadangannya habis daripada orang tuanya dalam keadaan syakaratul maut. Orang tuaku nanti husnul khotimah bangga, tak peduli. Ketika sudah ditanamkan materi-materi yang dasar pada anaknya, dan kesalahan. Coba perhatikan. Makanya Nabi ditegur oleh Allah, "Antum syuhada." Muhammad, apakah kamu hadir? Kamu menyaksikan? Kamu baca enggak kisahnya Nabi Yakub menjelang kematian? Apa yang dipesankan kepada anaknya? Apa yang diwasiatkan kepada anaknya? Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, inqala libani, ketika dia mewasiatkan kepada anaknya. Apa yang diwasiatkan ibu? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal, yang kamu sembah siapa? Ya Allah, ini Nabi berpesan kepada anaknya yang sudah jadi Nabi. Anaknya jadi Nabi, dipesan nih. Jadi seakan-akan di sini Nabi Yakub tidak akan mati dengan tenang sebelum mendengarkan jawaban dari putra-putranya yang soleh. Nah, tak butuh Nabi batina. Kalau bapak sudah mati, ibu sudah mati, yang kamu sembah nanti apa? Ini kepedulian orang tua tentang keselamatan anaknya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini perhatian terbesar orang tua kepada anak-anaknya. Anakku selamatkan di hadapan Allah. Ini kecintaan yang hakiki. Bukan yang ditanyakan, "Maka dulu mimbar apa yang kamu makan setelah bapak mati?" Tidak. Apa yang kamu sudah? Maka dulu mimbar apa yang kamu sudah? Ini loh, kenapa kita kok selalu mendoakan kebaikan dan mendoakan agar anak-anak kita berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Ini jawabannya. Gak tenang, bagaimana aku meninggal dunia, anak-anak mengambil jalan yang lain. Bagaimana kalau hari ini sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di satu tempat dan anak kita di seberang yang lain. Di jalan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, lalu kita biasa anggap itu hal yang biasa. Sampai saya pernah temukan seorang ikhwan, dia memiliki seorang anak gadis yang cukup bagus anaknya. Nah, ini cantik, dia secara formalnya demikian. Dia berpesan ke saya, "Ustaz, ada gak ikhwan sudah menikah? Nah, kriteria nanti yang dengan cara yang bagaimana? Yang mampu menuntun anak saya kepada kebenaran." Nah, kira-kira kerjanya saya nggak peduli, yang penting dia punya tanggung jawab. Kerja apapun silahkan. Yang penting bisa nuntun anak saya, ngajari anak saya sholat, ingatkan anak saya ngaji, nuntun anak saya ngaji sekali itu yang sangat. Saya akan bahagia kalau sudah putri saya digandeng oleh laki-laki yang bisa mengajarkan kepada tamu-tamu surga. Ini bapak yang benar. Dia yang mencarikan pasangan putrinya itu orang yang akan gandeng tangannya berjalan menuju Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Masih ada orang-orang seperti ini. Nah, untuk ini sampai dia bilang, wallahi saya bilang, demi Allah, saya ketemu orang seperti ini. Dan dia menyatakan, hatta sekalipun laki-laki itu tukang cari rosolan, silahkan masalah. Ini serius
Ini dia hijrah dulu pegawai bank. Istrinya guru SD. Lalu dia katakan kepada istrinya, ini setelah ngaji saya saat ini kita tahu ini gak benar. Saya akan keluar di mana pendapat. Ayo keluar, sudah berjalan bersama-sama. Bismillah. Istrinya orang yang sabar, Masya Allah. Didampingi suami yang keluar dari riba, kritis jualan tempe. Dan dia mengatakan, Ustaz, anak saya terbesar kalau punya menikah, ada nggak ekonomi? Saya nanya, kira-kira kriteria mantu yang bilang, mantu yang bisa menuntut anak saya aja, ingatkan anak saya punya seorang, diingatkan. Artinya apa? Orang yang punya tanggung jawab di hadapan orang lain. Nah, kira-kira pekerjaannya apa? Terserah, seperti dia tanggung jawab, sudah selesai. Subhanallah. Ini Pak ya. Makanya kita lihat Nabi Ibrahim begitu juga kepada pesan kepada Ismail. Lihat istri disuruh menceraikan. Kenapa? Karena istri seperti menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian menjelang kematiannya pun dipesannya apa pesannya? Maka butuh min ba'di. Ini tangisan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Apa yang ditangisi? Jalan hidup yang ditempuh. Jalan hidup yang ditempuh. Masya Allah. Jalan hidup yang ditempuh. Makanya ada komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Komunikasi yang baik dengan anak kita. Kemudian diajak ngobrol. Nah, gaya hidup yang bagaimana yang diinginkan. Kalau memang kurang benar, didampingi dengan cara yang baik. Dituntut. Gimana sih yang namanya nuntut? Gimana yang namanya nuntut itu bagaimana? Seperti kalau kita dikatakan murabi itu guru TK itu, kalau mengajari anak-anak itu harus itu tuntut pelan-pelan. Nih lihat ustazah ini nuliskan ke sini ke kiri pelan-pelan. Itu cara begitu. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barisan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menangis. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menangis. Apa yang ditangisi? Sebagaimana dalam satu riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jalan menuju keselamatan. Ya Rasulullah, mana jalan? Wahai Rasulullah SAW, apa jalan menuju keselamatan itu? Maka Nabi SAW menjawab 3 hal. Nabi SAW menjawab 3 hal jalan menuju keselamatan. Apa kata beliau? Yang pertama, ansik lisan. Ansik alaika lisan. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah hendaklah engkau menahan lisanmu. Ansik lisan. Hendaknya engkau menahan lisan. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau komentar. Ini yang sering kali lepas kendali ini Pak, lisan. Makanya nanti ketika ditanya apa yang paling banyak sering dijelaskan orang di dalam menjebloskan, menyeret orang ke dalam neraka, tapi apa? Lisan. Lisan. Paling banyak menyeret manusia dalam neraka, lisan. Makanya Nabi
saja, hai Rasul, jalan untuk keselamatan itu apa? Agar aku selamat. Nabi mengatakan ansik alaika bisa. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wal yasaka baituk. Wal yasaka baituk. Hendaknya engkau betah tinggal di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak ada urusan yang sangat penting. Nah ya, tidak usah ditanyakan Ustaz, kalau ngaji tidak usah ditanyakan. Tidak usah ditanyakan. Setelah ngaji itu kemana beloknya gitu? Sudah ya? Yang kedua supaya kamu selamat apa? Wisata itu. Hendaknya kau betah tinggal di rumah. Masya Allah itu Pak. Ternyata apa? Rumah itu tempat yang paling aman untuk menyelamatkan dari banyak fitnah. Kemarin sudah sedikit saya singgung di kajian di Puri dan rumah itu dibuat untuk mencari ketenangan, gitu. Tenang itu kan dari kata-kata sakinah, sakinah. Maskanah itu tempat tinggal, tempat untuk mencari ketenangan. Itu rumah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa kata Nabi? Jalan menuju keselamatan itu adalah wabki ala khoti'atika. Wabki ala khoti'atika. Tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu. Nah ini yang tidak gampang itu. Butuh kejujuran hati, butuh kelembutan, butuh kesungguhan. Orang bisa menangisi dosa itu yang pertama harus tahu dosanya apa. Aku punya dosa apa enggak? Yang pertama, bisa nggak kita mengakui kita punya kekurangan? Bisa nggak kita mengakui kita banyak kelemahan? Bisa nggak kita mengakui kita masih punya banyak aib? Bisa nggak? Selama kita nggak bisa mengungkapkan ini, jangan itu bisa menjadi orang yang menangis. Dan tolong ibu jangan bangga menjadi orang yang nggak bisa menangis. Saya beberapa kali mendengarkan ada orang menceritakan temannya kalau ngaji itu dapat cengeng karena balik-balik nangis. Ustaz, gimana Ustaz? Saya itu punya teman kok cengeng banget. Kenapa? Kalau ngaji saya balik nangis, saya sumpah ini. Allah. Lah ibu sendiri, apa sih ditangisi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, coba perhatikan kata-kata. Orang yang Anda anggap cengeng, lembek, ini bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tangisannya. Karena tangisan itu bagian dari kelembutan hati, bagian dari hayatul qalbi, bagian dari tanda-tanda hidupnya hati, bagian dari tanda-tanda hidupnya hati, menangis. Dan tanda-tanda kerasnya hati itu sulit bisa nangis. Jelas ini? Sulit bisa. Dan itu tanda-tanda yang gak baik. Makanya kalau kita baru menangis, sama sekali sulit menangis, maka tangisilah. Tangisilah dirimu karena kamu ditakdirkan untuk sulit menangis. Bisa jadi gak ada kekhawatiran tentang sesuatu. Makanya para ulama menangislah, dan belajarlah menangis. Atau kalau kamu memang gak bisa nangis, tangisilah kenapa dirimu tidak bisa
bisa menangis. Apa itu tanda-tanda hatimu beku? Tangisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, kalau kita simak orang-orang soleh di zaman terdahulu, itu sangat terkait dan sangat akrab dengan tangisan. Mari kita lihat ya beberapa ayat yang menjelaskan tentang orang-orang soleh di zaman terdahulu. Orang-orang soleh di zaman terdahulu. Pertama kita lihat di surat Al-Isra. Pertama kita lihat di surat Al-Isra, surat 17 ayat 107 sampai dengan 109. 107 dan 109. Mari kita simak dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil awqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil awqan wa yakhruna lil awqani yabquna wa yaziduhum khushu'an. Katakanlah Muhammad, berikanlah kamu padanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini gambaran orang-orang soleh terdahulu. Ini gambaran orang-orang yang lembut hatinya. Ini gambaran orang-orang yang hidup jiwanya. Ini gambaran orang-orang yang jernih batinnya. Kita lihat di sana. Ya. Orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujada. Mereka menyungkurkan atas muka mereka sambil bersujud. Seraya mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa mimman amanna ma'ahu wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail, Yakub, dan orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha mengasihi dan pengasih pada mereka, maka mereka tunduk
Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ini yang ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang telah diberikan kehidupan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Sekarang mari kita lihat tentang lebih dekat lagi tentang buka usholihin, kisah orang-orang soleh dari para nabi dan para sahabat. Pertama kita akan menyaksikan hadis tentang salah satu apa yang menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Di sini akan kita hadirkan dua hadis. Yang pertama, tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat gerhana. Pada saat sholat gerhana. Disebutkan dalam satu riwayat, summa nafakha fi akhir sujudi. Nabi menghela nafasnya di akhir sujudnya. Kemudian Nabi bersabda di dalam salah satu doa beliau pada saat sujud terakhir. Beliau bertanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihim. Alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun. Nabi mengulang ucapannya di dalam sujudnya, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku engkau tidak akan menyiksa umatku di saat aku masih ada di tengah-tengah mereka. Anda tu'adzibahum, ya Allah, bukankah engkau telah alam ta'idni, tidakkah engkau berjanji kepadaku Anda tu'adzibahum, engkau tidak akan menyiksa umatku wa hum yastaghfirun, ketika selama mereka beristighfar kepadamu. Apa yang dikasih oleh Rasul? Keselamatan kita. Ya Allah, Nabi nangis, Nabi meneteskan air mata. Tentang apa? Tentang nasib umatnya. Mikirin umatnya, bukankah ya Allah. Sampai ini nanti janjinya Allah Tabaraka wa Ta'ala, nanti janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, alam ta'idin, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama aku ada di tengah-tengah mereka. Dan bukankah engkau telah berjanji kepadaku anda tu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka beristighfar. Air mata Rasulullah SAW, air mata kasih sayang, air mata kecemasan tentang apa? Keselamatan umatnya. Ini poin pertama pelajaran yang bisa kita petik, bahwa istighfar yang kita lakukan ini bisa menunda siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang kita lakukan ini bisa menunda datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tangisan yang kedua, Masya Allah, yaitu tangisan tentang kerinduan. Ternyata kita umat di akhir zaman ini, kita yang amal-amal kita, kebaikan kita yang serba terbatas, namun kita yakin dengan ajaran Nabi. Ibu, bapak sekalian, keberadaan
kita ini telah menjadikan Nabi SAW menangis. Keberadaan kita di zaman sekarang ini menjadikan zaman itu Nabi menangis. Apa ditangisi oleh Rasul. Beliau mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Kata Nabi SAW, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudara. Nabi menangis di tengah-tengah para sahabat. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwana ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda? Kami mendampingi Anda, kami mengikuti Anda, kami duduk di tengah-tengah Anda. Alasna ikhwana, bukankah kami saudara-saudara Anda? Nabi menjawab, bal antum ashabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Ya Allah. Kalian ini sahabat-sahabatku. Lalu Nabi menyebutkan, siapa yang Anda maksud saudara-saudara Anda itu? Manhum ya Rasul. Siapa mereka? Apa? Sahabatku bertanya demikian. Ada kecemburuan. Kenapa Nabi menangis? Karena rindu dengan saudara-saudara. Ternyata siapa itu? Kita yang hidup di zaman ini yang menjadikan air mata Rasulullah itu mengalir. Beliau mengatakan, ikhwani, saudaraku yang aku tangis hari ini itu adalah humul ladzi lam yarawni. Orang-orang yang tidak sempat melihat wajahku. Orang-orang yang tidak sempat menyaksikan kehadiranku. Walakin yu'minuna bi. Namun mereka walaupun tidak melihat wajahku, tidak duduk bersamaku, tidak hidup di zamanku, tidak mendengar suaraku, namun mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Masya Allah. Ternyata kita yang hari ini hidup dengan ala kadarnya ini, Masya Allah, adalah suatu kaum yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum yang diceritakan oleh Nabi di tengah para sahabat. Kita disebut oleh Nabi itu, kita disebut oleh Nabi. Saudaraku adalah orang-orang yang hidup yang tidak menyaksikan, gak sempat menyaksikan, gak sempat berjumpa dengan aku, tapi mendengarkan ajaranku, mengikuti sunnahku, dan beriman dengan apa yang aku bawa. Masya Allah. Ini yang dikatakan air mata kerinduan, air mata kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Nabi mencintai kita. Nabi merindukan bertemu dengan umat-umat di zaman yang seperti ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah bisa mengenal sunnah. Ayo diamalkan, ayo dijalankan, kita jaga sunnah-sunnah ini, dan berharap mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah yang kita belajar mencintainya walaupun kita tak pernah bertemu dengan Nabi, mudah-mudahan ini menjadikan syarat untuk kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan beliau di akhirat. Cukup ini bagi kita tak bisa menyaksikan Nabi di dunia. Cukup bagi kita tak bisa bertemu dengan Nabi di dunia. Cukup. Jangan sampai kita di akhirat tidak diizinkan oleh Allah bertemu dengan. Jangan sampai kita di akhirat tidak diizinkan oleh Allah melihat wajahnya. Jangan sampai di akhirat kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Dia. Oleh karena itu, walaupun berat mengamalkan sunnah, walaupun agak sulit mengamalkannya, mari berdoa kepada Allah agar amal ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama yang membuat Nabi SAW menangis. Itu ternyata Rasulullah sangat cinta dengan kita dan saat itu bertemu dengan kita. Kemudian yang kedua kita lihat tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis dan ternyata apa yang ditangis oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu?
Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, saya ingin menghadirkan hanya satu riwayat saja. Abu Bakar menangis. Apa yang diinginkan oleh ditangis oleh Abu Bakar? Subhanallah. Yang ditangisi oleh Abu Bakar, beliau ingin segera menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin segera menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sakit beratnya Abu Bakar, saat detik-detik terakhir Abu Bakar masih hidup, saat detik-detik terakhirnya itu pada hari Senin sore, itu detik-detik terakhir itu. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Muhammad, ini hari apa? Ini hari apa? Aisyah menjawab dengan jawaban yang simpel, ini hari Senin ayat. Ada apa? Maka Abu Bakar pun mengatakan, apabila aku ditakdirkan Allah mati hari ini dan sore ini, maka aku mohon dengan sangat segera kuburkan aku. Jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat, percepat aku dikubur hari ini. Kenapa Abu Bakar berpesan demikian? Subhanallah itu. Ternyata apa? Abu Bakar mengetahui dan kita pun tahu Rasulullah SAW meninggal hari apa? Hari Senin. Nabi SAW meninggal hari Senin. Abu Bakar, sahabat setianya, pecinta Nabi yang pertama, orang yang paling pendukung Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, dan sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW berharap kematiannya sama dengan hari kematian kekasih. Sampai kematian pun ingin menyamai kematian hari Nabi SAW. Aku ingin diwafatkan hari Senin seperti Nabi diwafatkan oleh Allah. Sampai hari pun ingin disamakan. Ini kecintaan apa itu? Kecintaan apa itu? Subhanallah. Kecintaan seperti itu banyak. Kecintaan apa yang dimakamkan? Sampai waktu dimakamkan pun seperti dimakamkan oleh Nabi SAW. Aku ingin dimakamkan hari. Kenapa? Aku ingin menyamai harinya kematian Rasulullah SAW. Kematian sang kekasih, tangisan kerinduan, tangisan kecintaan, kasih sayang rahmat, tumuhul rahmat, tumuhul azizah. Sampai dia berpikir, kalau aku mati seperti matinya hari yang dialami oleh Nabi SAW, hari Senin, dan aku dikubur hari Senin. Kenapa? Kekasihku mati hari Senin, dan aku pun ingin dikenal kematian hari Senin. Tumuhul rahmat, dumu'ul azizah, dumu'ul syauq, air mata kasih sayang, air mata kerinduan. Masya Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ditakdirkan oleh Allah beliau meninggal hari Senin. Terpenuhi cita-cita beliau, air mata yang luar biasa. Air mata ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, bukti kecintaan kepada Nabi SAW. Ada bukti dari air mata ini, air mata kasih sayang, air mata kesucian, air mata yang jernih, air mata keikhlasan, air mata ittiba. Oleh karena itu, jangan sampai tumpahkan air mata ini di waktu yang mubazir. Jangan tumpahkan air mata itu dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Jadikan air mata itu menghapus dosa, dan biarkan dia mengalir ke diri kita.
dengan berharap Allah jadikan air mata ini saksi. Di mana kita belajar untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita belajar, ya Allah jadikan air mata ini air mata persaksian. Saya pernah belajar, ya Allah. Saya pernah belajar. Saya ingin belajar jadi orang yang lebih baik. Saya belajar ingin menjadi orang yang lembut. Saya ingin belajar, ya Allah. Saya ingin belajar. Jadikan air mata ini air mata persaksian di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadikan air mata ini air mata persaksian. Ini air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan terpenuhi cita-cita Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang terakhir untuk hari ini, tangisan Umar Al-Faruq. Umar menangis. Air mata mengurai dari dua belah mata Umar bin Khattab. Orang yang tegak di dalam kebaikan. Orang yang disebut namanya yang kedua sebagai penghuni surga. Setelah Rasul menyebutkan Abu Bakar, dia sebutkan Umar fil jannah. Apa yang membuat air itu mengalir dari orang yang tegak dalam riwayat Imam Sahih Bukhari disebutkan saat peristiwa penikaman yang dilakukan oleh kaum Zindik, laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya dan semoga Allah mengadabnya. Apa yang dialami oleh Umar bin Khattab saat Umar dalam keadaan sakaratul maut? Saat Umar mengalami sakaratul maut, dia panggil putranya Abdullah bin Umar, ya Abdullah ta'ala. Itu ketika Umar sudah menyesak, jiwanya sudah tidak di dalam korban. Labbaik ya Abi, aku penuhi panggilan wahai ayah. Lalu Umar mengatakan, aku ingin pesan kepada, sampaikan pesanku kepada Ummul Mukminin. Datanglah ke rumah Ummul Mukminin. Temui Aisyah, temui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa yang perlu saya sampaikan kepada Ummul Mukminin? Minta izin. Jangan kamu tunda, setelah aku pesan ini berangkat segera ke rumah Ummul Mukminin. Lalu apa yang perlu saya sampaikan? Minta izin. Satu, sampaikan salam Umar bin Khattab kepadanya. Sampaikan salam Umar bin Khattab kepada Ummul Mukminin. Yang kedua, sampaikan permintaan maaf karena aku mengganggu hatinya Ummul Mukminin. Lalu yang ketiga, sampaikan Ummul Mukminin kepada Ummul Mukminin, sampaikan Umar bin Khattab ingin dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Karena makam itu nanti sudah tanah itu sudah disiapkan. Pertama makam ibu Rasulullah, di sampingnya makam Abu Bakar, tanah di sampingnya ibu jannahnya Aisyah. Jadi tanah yang akan dijadikan makam keluarga ini, pertama makam Rasulullah, setelah itu makamnya Abu Bakar, setelah itu makamnya Aisyah. Itu jannahnya Aisyah. Abu Bakar minta maaf kepada Ummul Mukminin dan minta izin apa? Jatah dari tanah pemakaman Aisyah diminta oleh Umar. Kenapa? Aku tidak ingin berjauhan dengan dua sahabat. Sampai Umar tidak mau berpisah dengan Abu Bakar. Sampai di makam pun ingin berdampingan dengan Abu Bakar karena dia meneruskan perbuatan Abu Bakar. Dia tidak ingin dijauhkan dengan makam Nabi SAW. Aku ingin dekat dengan dua sahabat. Maka Abdullah pun berangkat menemui Ummul Mukminin dan sampai di rumah Ummul Mukminin ditemukan Ummul Mukminin dalam keadaan menangis mendengar tentang peristiwa pernikahan Umar. Apa kata Ummul Mukminin? Fitnah akan terjadi.
Dengan terbunuhnya Umar itu awal fitnah yang paling besar. Maka Abdullah bin Umar datang menemuinya, mengucapkan salam, kemudian disambut dengan kumpul mukminin dan menyampaikan berita duka ini dan sampaikan pula ucapan duka dari kumpul mukminin. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, ya kumpul mukminin, aku datang kemari diutus oleh Umar bin Khattab ayahku. Pertama, beliau sampaikan salam kepada Anda. Lalu Ummul Mukminin pun menjawab salam dari Umar. Setelah itu beliau minta maaf karena Umar akan mengganggu hatinya. Apa itu? Tanah yang akan dijadikan makam Aisyah. Maka Umar minta izin agar jenazah Umar dimakamkan di tanah jenazah Aisyah. Jatahnya Aisyah. Dengan sebab dia tidak ingin berjauhan dengan Abu Bakar, dia tidak ingin berjauhan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meledaklah tangisan Aisyah, menangis Aisyah. Ada kesedihan di sana, impian, harapan untuk tetap jajar dengan bapaknya dan suaminya terhalang dengan harapan Umar bin Khattab. Kenapa? Aisyah ngerti, Aisyah paham bagaimana kesetiaan dan kedekatan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar sang ayah. Berat hati Ummul Mukminin untuk menyampaikan. Maka di situ ada tangisan yang luar biasa dari Ummul Mukminin. Namun dia pun tidak bisa mengingkari bagaimana persahabatan mereka ini. Maka Ummul Mukminin mengatakan kepada Abdullah, ya Abdullah, hatiku terasa berat dan betul-betul ucapan Umar bin Khattab. Namun aku tidak mengingkari kedekatan ayahku dengan ayahku. Aku tidak mengingkari persahabatan mereka, dan aku ingin menyatukan persahabatan mereka. Apa kata Ummul Mukminin? Ya Abdullah, sampaikan kepada Umar ayahmu, aku izinkan jenazahnya dimakamkan di tanah milikku. Subhanallah. Subhanallah. Ayyuhal ibu, ayyuhal ummah, ayo bapak-bapak sekalian, persahabatan macam apa yang hari ini kita tanamkan pada diri kita? Kasih sayang, kedekatan, persahabatan, persaudaraan, macam apa yang kita simpan? Karena faktor iman atau karena faktor sosial, faktor akidah atau faktor materi. Persaudaraan yang kita simpan itu akan menjadi bagian amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika diletakkan di atas iman yang benar. Nah, ibu, inilah buka usholihin. Inilah tangisan orang-orang yang saleh. Inilah air mata orang-orang yang saleh. Yang hari ini 3 golongan manusia yang terbaik yang kita pelajari. Rasulullah nangis, Abu Bakar nangis, Aisyah nangis, Umar nangis. Pertanyaan, apa yang mereka tangisi? Dan kita pun menangis. Apa yang kita tangisi? Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar lebih baik. Semoga amal-amal soleh yang pernah kita amalkan, semoga menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan depan kita akan lanjutkan buka usholihin ini dengan membahas apa yang membuat Utsman menangis, apa yang membuat Ummu Aiman menangis, dan apa yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Kita pun akan belajar dari tangisan-tangisan beliau. Buka usholihin, air mata orang-orang yang saleh. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita pada siang ini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini menambah kebaikan buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.